Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mau Jamart semua, berjumpa lagi dengan saya Dendi di channel Mau Jamart, channel yang membahas seputar kegiatan di toko sembako. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk sharing mengenai hal-hal faktor yang menyebabkan toko sembako atau warung sembako sepi pembeli. Untuk itu, buat teman-teman yang penasaran dengan channel ini, dengan video ini, silahkan untuk tonton terus video ini sampai habis agar informasi yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, salam kenal, salam satu profesi. Jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan cara bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Dan juga buat teman-teman yang selalu support channel ini dan sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya doakan semoga usaha yang sedang teman-teman jalani diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke teman-teman, kita lanjut ke video. Ada banyak sekali faktor hal-hal yang dapat menyebabkan usaha toko sembako atau usaha warung sembako sepi pembeli. Di video kali ini saya akan coba sharing 3 hal yang menyebabkan usaha warung sembako sepi pembeli. Yang pertama adalah toko sembako atau warung sembako yang kita kelola sering tutup atau jam operasional yang tidak menentu ya teman-teman. Hal ini terkadang sering sekali dialami oleh para pengusaha toko sembako tanpa disadari ya teman-teman. Karena jika warung sembako yang kita kelola sering tutup atau warung sembako yang kita kelola jam operasionalnya yang tidak menentu, hal itu akan membuat para pelanggan atau masyarakat di sekitar lokasi tempat kita usaha bingung ya. Di saat akan membeli, mereka pun akan ragu apakah warung sembako tersebut buka atau tidak. Hal ini makanya harus diperhatikan ya teman-teman, apalagi teman-teman pemula yang masih semangatnya masih kurang, yang buka tokonya masih sesempatnya semaunya gitu. Usahakan dirubah, di manage lagi. Bukan berarti toko kita harus tutup terus, harus buka seterusnya, bukan. Boleh tutup, boleh libur, tapi harus dengan aturan. Dalam arti usahakan hari libur toko sembako kita itu termanage ya. Misal tiap hari Minggu kita tutup atau tiap hari Jumat seminggu sekali kita tutup. Hal itu akan membuat pelanggan terbiasa dan tahu kalau misalkan di hari tersebut toko kita akan tutup. Sama halnya dengan jam operasional ya teman-teman. Jangan sampai jam operasional kita kadang buka pagi tutup sore, kadang buka siang tutup malam, seperti itu. Usahakan harus komitmen ya teman-teman. Misal kita buka dari pagi sampai sore atau buka dari pagi sampai malam, dan itu harus continue komitmen agar si pembeli atau calon pelanggan yang biasa belanja di toko kita pun tidak kebingungan ya teman-teman untuk berbelanja di toko kita. Itu faktor penyebab yang pertama ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke faktor yang kedua adalah biasanya disebabkan karena harga yang kita terapkan, harga yang kita
patok di warung sembako kita itu lebih mahal dari harga pasaran ya teman-teman. Nah, hal ini terkadang sering dilakukan oleh pengusaha-pengusaha pemula di warung sembako yang memang belum tahu harga pasaran dari produk tersebut, yang tanpa disadari ya, bukan berarti disengaja, tanpa disadari, karena memang belum tahunya harga pasaran barang tersebut, atau tidak melakukan survei harga terlebih dahulu di saat mau memulai membuka usaha sembako. Hal ini perlu tindakan secara cepat ya teman-teman, karena jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka secara perlahan tapi pasti pelanggan pun akan lari dan akan senggan untuk berbelanja di toko kita, karena harga yang kita terapkan itu di atas harga pasaran gitu, atau lebih mahal dari harga warung-warung di sekitarnya, seperti itu teman-teman. Solusinya adalah survei harga secepatnya di warung-warung sembako di sekitaran kita untuk barang yang susah keluar ya. Biasanya hal ini ditandai dengan barang tersebut, biarpun kebutuhan pokok, biarpun ibaratnya tiap hari orang pasti butuh barang tersebut tapi susah terjual gitu. Cobalah untuk survei harga ke warung-warung di sekitar kita, apakah harga tersebut, harga yang kita terapkan di barang tersebut itu sudah standar harganya seperti itu, sesuai harga pasaran, atau memang terlalu tinggi gitu. Kalau memang di warung sekitar kita harganya lebih murah, di bawah kita, cobalah untuk disesuaikan ya teman-teman, disesuaikan atau minimal disamaratakan gitu, disamakan harganya. Misal kalau misalkan kita jual 10.000 di warung sembako lain 9.000, minimal disamakan 9.000, seperti itu teman-teman. Kalau kita ingin laris, bukan berarti harga yang kita jual harus lebih murah, bukan seperti itu ya teman-teman caranya, tapi harus sesuai harga pasaran. Karena kalau harga yang kita patok terlalu murah pun, misalkan karena omset kita pengen gede, terus harga yang kita patok pun terlalu murah sehingga kita mengambil labanya, marginnya terlalu sedikit, hal itu juga tidak baik untuk perkembangan toko kita ya teman-teman. Kalau kita ngambilnya terlalu sedikit, tipis, maka toko sembako yang kita kelola itu akan sulit untuk berkembang, seperti itu teman-teman. Minimal kita bisa bersaing, bersinergi dengan warung-warung di sekitar dengan cara menyamakan harga, agar pelanggan pun tidak enggan untuk berbelanja, mau di toko manapun toh harganya sama, seperti itu teman-teman. Itu untuk harga, dari soal harga ya teman-teman. Biasanya hal itu dialami oleh pedagang-pedagang pemula. Oke, seperti itu ya teman-teman. Itu untuk faktor yang kedua. Kita lanjut ke faktor yang ketiga, adalah item atau barang yang dijual di warung sembako kita itu kurang lengkap atau tidak lengkap ya teman-teman. Hal ini mungkin sering dialami oleh pedagang-pedagang pemula yang memang baru memulai usaha dengan dana modal yang terbatas seadanya gitu. Hal ini sering dialami sekali. Caranya adalah cobalah untuk sedikit demi sedikit berinovasi, melakukan penambahan item yang kita jual. Tidak perlu banyak ya teman-teman, stoklah sedikit-sedikit setiap item, biarpun sedikit tapi varian yang dijualnya itu banyak ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita langsung stok banyak, itu juga butuh modal yang besar ya teman-teman. Misal dari produk minuman, apa dari produk sembako, kita beli ecer aja, misalkan satu item ada 3 biji, 3 kilo, 3 bungkus, 3 pieces gitu setiap item. Tapi item yang kita jual itu banyak variannya, seperti itu akan lebih baik dengan produk yang kita jual banyak item tapi stoknya sedikit, daripada dibandingkan dengan item yang kita jual stoknya banyak tapi variannya sedikit gitu teman-teman. Nah, hal itu tidak dianjurkan juga ya teman-teman.
Jadi lebih baik kita menjual item dengan varian lebih banyak daripada tapi stoknya sedikit gitu, daripada stoknya banyak tapi item yang kita dijual sedikit gitu. Oke, itu teman-teman biasanya ketiga hal ini sering dialami oleh para pedagang-pedagang pemula atau pengusaha-pengusaha pemula, termasuk saya pribadi ya teman-teman, sempat ngalamin hal ini di awal-awal saat memulai usaha sembako ya, karena memang di dunia usaha sembako ini daya saingnya cukup ketat ya teman-teman, cukup ketat, sangat ketat malah. Jadi selisih harga sedikit pun, jangankan di atas Rp1.000 ya, di bawah Rp1.000 pun selisih harganya, maka pelanggan akan lari ke warung-warung yang lain gitu teman-teman. Makanya sebisa mungkin hal ini kita hindari ya teman-teman, agar warung sembako yang kita kelola atau warung usaha sembako yang kita jalani tidak mengalami sepi pembeli ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya kali ini ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat teman-teman pemula yang baru memulai usaha sembako. Semoga bisa menginspirasi, bisa mengambil sisi positif, sisi baiknya dari video ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan untuk share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan cara bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan saya pun lebih semangat lagi untuk mengupload video-video yang bermanfaat seputar mengenai kegiatan di warung sembako. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini dari awal mulai buka sampai sekarang. Berjalan sudah 7 bulan, alhamdulillah. Saya doakan semoga teman-teman yang selalu support diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam usahanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa buat teman-teman ya juga yang baru menemukan channel ini, selamat datang, salam kenal ya. Kita berjuang bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Semoga video-video yang saya buat bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.